sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. An Nabi Rasidin Al-Khubrani qala akhadha biyadi Abu Umamata Al-Bahiliyu qala akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Umamata inna minal mu'minina man yalinu li qalbuhu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Rasid Al-Khubrani, ia berkata, Abu Umamah Al-Bahili pernah memegang tanganku dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Kemudian beliau bersabda kepadaku, hai Abu Umamah, sesungguhnya termasuk orang-orang mukmin ialah orang yang dapat melunakkan hatinya untukku. Hadis riwayat Ahmad juz 8 halaman 305, nomor 22.362, isnadnya dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Baqiyah bin Walid bersendirian dalam periwayatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras selagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Al-faddu artinya keras, tetapi makna yang dimaksud ialah keras dan kasar dalam berbicara, karena dalam firman selanjutnya disebutkan ghalizul qalbi, lagi berhati kasar. Ali Imran ayat 159. Dengan kata lain, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan meninggalkan kamu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Amr, bahwasannya ia telah melihat di dalam kitab-kitab terdahulu mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak keras, tidak kasar, dan tidak bersuara gaduh di pasar-pasar, serta tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan memaafkan dan merelakan. Dalam firman selanjutnya disebutkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ali Imran 159. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakkan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya. Seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan mereka mengenai perang Badar, sehubungan dengan hal mencegat iring-iringan kafilah kaum musyrik. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau membawa kami ke lautan, niscaya kami tempuh laut itu bersamamu. Dan seandainya engkau membawa kami berjalan ke Barkil Ghimat, yakni suatu kota di tepi Laut Merah di sebelah barat daya Arab Saudi, niscaya kami berjalan bersamamu. Dan kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua,
Sesungguhnya kami hanya tetap duduk di sini, melainkan kami katakan, pergilah dan kami selalu bersamamu, di hadapanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu dalam keadaan siap bertempur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak para sahabat bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu. Pada akhirnya Al-Munzir Ibnu Amr mengisyaratkan atau mengusulkan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di depan pasukan kaum muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak para sahabat bermusyawarah ketika akan perang Uhud. Apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh? Maka sebagian besar dari para sahabat mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi musuh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama pasukannya keluar menghadapi musuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak para sahabat bermusyawarah dalam perang Khandaq. Apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu? Usul itu ditolak oleh dua orang Sa'ad, yaitu Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuruti pendapat mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bermusyawarah dengan para sahabat dalam perjanjian Hudaybiyah. Apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk ibadah umroh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan pendapat Abu Bakar itu. Dalam peristiwa hadisul ifki atau berita bohong, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada sahabat Ali dan sahabat Usamah tentang menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Wa ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaid hina istalbasal wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Qalat fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadzi ya'lamu min bararati ahlihi wa billadzi ya'lamu fi nafsihi lahum minal buddi. Faqala ya Rasulullah hum ahluka wa la na'lamu illa khairan. Wa amma Ali ibn Abi Thalib faqala lam yudhayyikillahu alaika wan nisa'u siwaha kasirun wa in tas'alil jariyata tasdukka. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah faqala ay Barirah hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyata? Qalat lahu Barirah walladzi ba'asaka bil haqqi in ra'aitu 'alaiha amran qattu aghmisuhu 'alaiha aksara min annaha jariyatun haditsatus sinni tanamu an ajini ahliha fata'tiddajinu fatakuluhu. Rawahu Muslim. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk diajak bermusyawarah dalam rangka menceraikan istrinya ketika wahyu belum turun. Aisyah berkata, adapun Usamah bin Zaid, dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ia ketahui dari bersihnya istri beliau dari perbuatan tersebut.
dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaan mereka kepada beliau. Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan." Adapun Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Allah tidak memberi kesempitan kepadamu. Wanita selain dia masih banyak. Dan jika engkau bertanya kepada budak perempuanmu, pasti dia akan jujur." Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah. Beliau bertanya, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang meragukanmu dari diri Aisyah?" Barirah menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, saya sama sekali tidak pernah melihat suatu aib pada dirinya yang lebih dari ia seorang anak kecil yang ketiduran dari menunggu masakan adonan tepung keluarganya. Lalu datang kambing piaraan, lalu ia memakannya." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2133, nomor 56. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat dalam semua peperangannya, juga dalam masalah-masalah lainnya. Al-Kalbi telah meriwayatkan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar. Keduanya adalah penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai wazir atau pembantunya, serta sekaligus sebagai kedua orang tua kaum muslimin. An Abdurrahman bin Ghanmin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lawis tama'tuma fi masyuratin ma khalaftukuma. Rawahu Ahmad. Dari Abdurrahman bin Ghanmin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, seandainya kalian berdua bersepakat dalam suatu musyawarah, aku tidak menyelisih kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 290, nomor 18016. An Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'tamanun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dimintai nasihat itu adalah orang yang dipercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1233, nomor 3745. An Nabi Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mustasyaru mu'tamanun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dimintai nasihat itu adalah orang yang dipercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1233, nomor 3746. An Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stasyara ahadukum akhahu fal yusyir alaihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memberi nasihat atau saran kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah,
juz 2 halaman 1233, nomor 3747, isnadnya dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Ibnu Abi Laila, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 159, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi